Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Sudah waktunya ahli filsafat Rocky Gerung, ya, Rocky Gerung untuk segera memberikan pendapat dengan dalil-dalilnya yang omon, ya. Halo rakyat, apakah toples Anda sedang baik-baik saja? Semoga tetap baik-baik saja meskipun kaleng kongguan berisikan rengginan. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi rakyat yang merayakan. Kali ini saya akan mereaksi isu yang masih sangat viral. Sampai hari ini, isu tersebut masih digulirkan baik itu di medsos maupun di berita-berita nasional. Kasus tindak pidana korupsi kasus timah di Bangka Belitung yang telah menimbulkan kehebohan. Katanya kerugian negara karena lingkungan hidup 271 triliun. Pertanyaan hukum kepada para profesor hukum pidana. Apakah kerusakan lingkungan hidup tergolong sebagai tindak pidana korupsi atau mengakibatkan kerugian keuangan negara, termasuk dalam definisi pengertian kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara? Sebagai contoh, kalau seseorang membuang sampah sembarangan, tentu itu merusak lingkungan hidup. Apakah itu juga tindak pidana korupsi? Waduh, ini perlu berbagai ahli di sini. Mungkin sudah waktunya ahli filsafat Rocky Gerung, ya, Rocky Gerung untuk segera memberikan pendapat dengan dalil-dalilnya yang omon, ya. Ya, siapa tahu nanti sekaligus nanti Rocky Gerung kita minta dia nulis cerpen tentang seperti Koping Ho pakai filsafat omon. Ayo Rocky Gerung, bahas dong, ya. Tapi jangan hanya dari segi filsafat, dari segi hukum dong, ya. Kalau cuma nuduh, ayo dong, ya. Hotman Paris, Hotman lawan Rocky Gerung, nggak cocok, beda ilmu. Banyak orang ingin agar Hotman berdebat dengan Rocky Gerung. Kan beda ilmu. Dia hanya ahli filsafat. Mungkin dia sangat cocok menulis tentang filsafat. Antara lain juga menulis seperti ingat nggak komik Koping Ho tentang yang banyak filsafatnya. Soal dia bisa pintar dalam bidangnya, bukan berarti dia pintar dalam bidang saya. Apa dia masa dia bisa berdebat sama saya dengan international finance litigation, international banking litigation, international arbitration, derivative swap, finance and banking litigation, construction litigation. Itulah bidang kerja saya selama 36 tahun sebagai pengacara bisnis internasional. Ya, tentu dia nggak akan tahu. Bukan berarti saya bilang dia bodoh, enggak, tapi beda bidang. Makanya Rocky Gerung jangan terlalu memberikan komentar-komentar yang bukan bidangnya. Akhirnya banyakkan omon, ya. Dia cuma ahli filsafat, coba berani ngomong, ya. Jadi kalau berdebat sama saya, apanya? Ya, saya sudah puluhan tahun berdebat dengan berbagai ahli pengacara internasional berbagai dunia. Tentu dia tidak beda bidang. Tentu saya tidak ngerti filsafat, oke? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman, ya. Iya, itu saya juga dapat banyak kiriman tuh, dan sebetulnya mau diadu tuh kan, apa yang diadu kan adalah pendapat, bukan mengutip-ngutip undang-undang. Undang-undang berpendapat begini, ya kita mau tahu pendapat Anda terhadap pendapat undang-undang apa, itu masalahnya tuh. Nah, itu memerlukan refleksi filosofis. Tapi ya udah, salam aja buat Pak Hotman, dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya, ketimbang argumennya. Jadi bercanda-bercanda antara
Ya buat melegakan lah netizen karena dikompor itu soal netizen. Saya kira mungkin Anda akan ketika ketemu misalnya awal speechless-nya lihat kok cincinnya, bukan lihat percakapan pembicaranya gitu ya. Iya, sekarang selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Iya. Oke, ya. Oke. Baik, kita ya respon sedikit saja lah ya karena banyak sekali saya dikirimin. Saya juga heran apa ceritanya ini kok tiba-tiba muncul konten-konten seperti ini. Tapi saya kira untuk meredakan ketegangan gitu ya. Setelah orang banyak juga lelah selama hari raya Idul Fitri, lelah ada yang terjebak dalam kemacetan, kemudian supaya tegang dan kita ini menjelang keputusan di Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April nanti kan Bung Rocky ya. Betul, itu jadi ini periode kontemplasi sebetulnya karena nggak ada bahan ya orang akhirnya membahas bahan yang bukan bahan kan. Pikiran-pikiran yang mesti dibahas kan sebetulnya adalah conditioning untuk menghasilkan putusan yang sebetulnya akan diingat orang bahwa MK pernah membuat putusan yang historis itu. Walaupun banyak orang juga yang berupaya untuk mengkorting ketajaman keputusan MK nanti. Tapi bagi kita yang mengikuti jejak pikiran dari hakim-hakim, Saldi Isra, Soehartoyo, segala macam, 3-4 hakim yang lain, Ibu Eni itu, melihat bahwa ada kesungguhan pada mereka untuk memberi sinyal baru bahwa telah pulih keadilan. Jadi sekiranya panggilan sejarah itu diucapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, maka semua argumen yang dibawa oleh lawyer-lawyer 02 ini hilang kan. Itu masalahnya tuh. Nah kalau lawyer-lawyer 02 ini mengerti bahwa ada kemampuan rakyat Indonesia untuk menapis beda antara keadilan di dalam pasal-pasal hukum dan keadilan yang bermukim di hati nurani, hakim akan memilih yang di hati nurani tentu saja tuh. Walaupun agak susah membuktikan dalil masif, terstruktur dan sistematis itu, tapi memang itu dalil hati nurani itu. Kalau pakai dalil-dalil hukum ya memang nggak perlu TSM itu. Iya. Karena kan begini sebenarnya orang selalu bicara itu antara satu rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum. Kan selalu seperti itu ya Bung Rocky. Kalau bicara soal kepastian hukum itu bicara legal formal. Tetapi yang legal formal itu tidak bisa selalu mewakili rasa keadilan masyarakat kan begitu, dan rasa keadilan masyarakat itu munculnya kan dari hati nurani, dan itu kalau lagi sakit gigi siang malam cenut kadang aku kompres pakai es. Coba kalau kita tarik lagi ke lebih atas itu kan berkaitan dengan value yang dipandu oleh filsafat keadilan kan. Hukum itu kan filsafat keadilan sesungguhnya gitu. Ya, tapi jangan aja Pak Hotman. Sorry. Karena itu terlalu jauh paradigmanya tuh. Karena kita tahu memang bahwa kedudukan legal sebut aja. Jangan pakai kedudukan legal lah. Kedudukan yuristik dari Mahkamah Konstitusi itu digantungkan pada tadi asas-asas keadilan, asas-asas demokrasi, asas-asas yang berbasis bukan pada black letter of law, bukan pada hukum dalam bentuk tulisan hitam yang hanya bisa dibaca tapi nggak perlu ditafsirkan, melainkan pada penafsiran tentang bagaimana dimulainya keadilan itu, mengapa konstitusi kita dirancang untuk menghasilkan keadilan, karena ada kolonialisme, karena ada imperialisme tuh, karena ada kapitalisme tuh, dan semua itu yang jadi momok kita hari ini kan. Feodalisme masih bercokol pada partai-partai, kapitalisme masih hidup di era Pak Jokowi itu, dan itu semua yang membuat kita mengerti kenapa Mahkamah Konstitusi memerlukan keterangan para ahli. Jadi bukan ahli hukum sebetulnya yang diperlukan, ya ahli ekonomi, ahli sosiologi, ahli antropologi. Kalau hukum ya udah cukup itu dengan membaca undang-undang langsung diputuskan. Kita menolak, Mahkamah Konstitusi menolak karena kami hanya menguji dalil yang diajukan dalam upaya untuk membuktikan jumlah suara yang dipalsukan. Itu selesai dalam 1 menit kan. Tetapi justru Mahkamah Konstitusi membuka wacana ini supaya orang-orang yang belajar hukum itu mengerti bahwa di balik hukum itu ada antropologi, ada psikologi, ada filosofi, ada sejarah hukum bahkan tuh. Nah mereka yang hanya terlatih untuk membaca black letter of law, itu hukum yang ada di sebagai tulisan, nggak mampu membaca between the line kan. Itu sama-sama seperti orang-orang yang nggak bisa membaca pesan redaksional yang disembunyikan between the line, karena kalau di dalam line itu ya bisa berbahaya misalnya atau bisa menyimpang.
Jadi sekali lagi Mahkamah Konstitusi membuka perspektif between the line supaya keadilan bisa dibaca di luar tradisi hukum positif, kan itu dasarnya kan. Lain kalau soal pidana segala macam ya udahlah itu ada black letter, tapi ini soal konstitusi. Jadi kelihatannya ketidakmampuan banyak pakar tata negara untuk menghubungkan konstitusi itu dengan misalnya ekonomi. Kalau kita belajar sedikit tentang sejarah hukum misalnya, konstitusi Amerika itu dibaca secara ekonomi, di economic analysis of the constitution misalnya. Ya, jangan sebutin ini pada saudara Hotman, nanti dia cari di Google dia nggak nangkap lagi maksudnya kan. Begitu banyak profesor di Amerika yang datang dari tradisi justice itu. Richard Posner misalnya, orang yang menulis buku babon tentang economic analysis of law, memakai metode ekonomi untuk membaca hukum itu. Jadi Mahkamah Konstitusi juga akhirnya terpicu untuk membaca banyak literatur di luar hukum. Nah itu sebetulnya terobosan yang sering kita sebut sebagai memang dia belum menjadi hukum positif, tapi dia menjadi the future law, ius constituendum, hukum yang akan datang itu, yang dasarnya ya perkembangan keadilan gitu kan. Sama seperti hukum lingkungan kan dulu kan nggak ada hak pohon untuk datang ke pengadilan, tapi kemudian diberi hak karena ada perkembangan teori tentang subjek hukum. Jadi sebetulnya ada teorisasi di Mahkamah Konstitusi. Sementara lawyer-lawyer dari 02 ini nggak paham bahwa ada perkembangan teori, perkembangan paradigma yang membuat hukum itu bisa muncul dengan mengkaitkan misi-misi tadi, etis, value, moral. Tapi udah itu sebetulnya yang jadi catatan kita tentang ketidakmampuan beberapa kalangan pakar tata negara atau pakar hukum umumnya untuk melihat the living constitution atau konstitusi yang hidup karena perkembangan moral.